Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab 23, yaitu DNS Server Master and Slave. Ini dia materi yang akan kita bahas, yaitu konsep master slave DNS server, lalu konfigurasi dan pengujiannya, lalu konfigurasi resolver. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep master slave DNS server. Oke, saya akan tunjukkan topologinya yang akan kita gunakan. Nah, ini ya, jika teman-teman ingat pada video-video sebelumnya, kita sempat melakukan konfigurasi pada Debian server, yang mana Debian server ini sebagai lokal DNS server, atau dia sifatnya sebagai master, atau sifatnya sebagai DNS server yang aktif atau yang digunakan. Jika teman-teman ingat juga, kita telah melakukan konfigurasi yang mana kita mendefinisikan master pada Debian server ini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada Debian server. Kita bisa lihat di sini bahwasannya kita mendefinisikan master atau type master pada Debian server ini, yang berarti Debian server ini sifatnya adalah master ataupun aktif. Jadi terdapat dua sifat, yang pertama adalah master dan yang kedua adalah slave. Nah, pada bab kali ini itu kita akan membuat server Ubuntu ataupun server 2 ini sebagai server yang slave ataupun backup. Jadi jika nanti master ini mati, maka akan terdapat slave yang akan bersedia untuk menggantikan posisi master sebagai local DNS server. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi master DNS server. Jadi walaupun pada video sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi pada master server ataupun Debian server ini, kita harus tetap melakukan konfigurasi lagi. Jadi kita ingin melakukan pembuatan backup server ataupun slave server ya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membuat Debian server ini akan melempar posisinya ke Ubuntu server ketika Debian server mati. Jadi nanti Debian server mati, maka akan terdapat Ubuntu server yang aktif dan menggantikan posisi Debian server ini. Jadi kita akan mengkonfigurasikan pada master server ataupun di Debian server ini. Oke, kita masuk ke dalam nano ini kita enter. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita telah mendefinisikan type master pada domain tiarapa.com atau nama domain teman-teman sendiri. Sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server. Jadi ini kita enter saja di bawah file. Ini kita bisa tulis allow strip transfer kurung-kurang IP dari Ubuntu server titik koma. Jadi jika teman-teman lihat bahwasannya 10.10.10.3 ini merupakan IP dari Ubuntu server atau server 2. Oke, betul ya bahwa IP-nya adalah 10.10.10.3, yang mana kita akan mentransfer seluruh data DNS server ataupun data domain 9 ini ke 10.10.10.3, yang mana seperti yang kita ketahui 10.10.10.3 ini merupakan slave ataupun backup ya. Ini merupakan konfigurasi untuk forwarding zone. Kita sudah selesai ya. Lalu jangan lupa untuk mengkonfigurasi reverse zone-nya itu pada bawah file di sini ya teman-teman. Allow transfer kurung-kurang IP dari Ubuntu-nya untuk server titik koma belum titik koma, lalu kita Ctrl X Y dan kita enter. Nah, sudah selesai. Lalu kita coba untuk cek apakah konfigurasinya terdapat error dengan name check on. Oke, ini tidak ada error ya karena tidak ada output apapun. Sekarang kita akan mengganti serial numbernya pada nano tiarapa, karena sudah saya katakan sebelumnya bahwa jika terdapat konfigurasi yang berubah atau tambahan, maka kita wajib mengganti serial numbernya. Ini yang awalnya 5 kita ganti 6 seperti ini. Lalu kita akan melakukan konfigurasi tambahan pada DB tiarapa, yang mana kita akan membuat NS baru ataupun local server baru. Pada bawahnya NS1 kita akan membuat NS2. Di sini kita add, kita tab in, tab NS, tab, lalu kita buat ns2.tiarapa.com. Jangan lupa belakangnya diberi titik ya. Nah, ns2tiarapa.com ini siapa? Nanti kita akan definisikan di sini bahwasanya ns2 addressnya adalah 10.10.10.3, yang mana 10.10.10.3 ini merupakan IP address dari Ubuntu server. Nah, sekarang kita bisa keluar dengan Ctrl X ya, dan kita enter. Lalu kita akan konfigurasi pada DB10. Di
sini kita harus mengganti serial numbernya karena kita akan melakukan perubahan konfigurasi. Di sini kita ubah menjadi 6. Lalu di sini saya akan membuat konfigurasi baru yang mana ini memastikan bahwasanya 10.10.10.3 ini merupakan pointer atau IP address dari ns2.tiarafa.com ini. Kita bisa tambah di sini 3 tab in tab etl tab ns2tiarafa.com. Jadi seperti ini ya, dan 3 ini merupakan IP belakang dari Ubuntu server atau IP belakang dari ns2.tiarafa.com ini. Sekarang kita bisa Ctrl X ya, dan kita enter. Sekarang kita akan memastikan ataupun verify bahwasanya tidak ada konfigurasi yang salah ataupun error dengan name checksum tiarafa.com. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita cek. Dan ini sudah oke, tidak ada kesalahan pada konfigurasi. Lalu kita bisa lakukan ini berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada slab yaitu Ubuntu server. Jadi di Ubuntu server teman-teman harus menginstal file 9. apt install file 9, enter. Oke, berhasil. Lalu kita bisa cd slash kita enter. Kita bisa ls, dan ini terdapat template ataupun file konfigurasi yang bisa kita gunakan. Di sini kita masuk ke sudo name yang mana kita akan mengkonfigurasi sama halnya dengan yang kita konfigurasikan pada master server atau Debian server, yaitu tiarafa.com, lalu kurung-kurungan, kita enter 2 kali, tutup kurungan, koma, kita ke atasnya, kita tab. Di sini tabnya adalah slave, koma. Jadi bukan master karena master hanya konfigurasi untuk yang master servernya saja. Lalu untuk filenya, ini saya menggunakan file db tiarafa. Nah, kenapa saya tidak mendefinisikan filenya itu menggunakan etc bind db tiarafa seperti yang saya definisikan pada master ini ya teman-teman? Ya karena pada slave ini nantinya file tersebut tidak akan tersimpan pada etc bind lalu db tiarafa, tapi seperti ini berbeda dengan master. Jadi master konfigurasi ISO-nya itu disimpan di /etc bin db tiarafa. Jika pada slave itu konfigurasi ISO-nya berbeda, dia akan disimpan pada /var/chase/bin. Jadi bukan etc/bin/db tiarafa seperti itu. Lalu di sini kita enter, kita tab, dan kita akan akui master kurung-kurung 10 dengan IP dari Debian server, lagi. Jadi maksudnya adalah kita mengakui bahwasannya kita sebagai slave dan masternya adalah IP dengan 10.10.10.2. 10.10.10.2 ini siapa? IP yaitu ini ya, Debian server. Sekarang kita akan konfigurasi pada reverse session-nya, yaitu zone 10.10.10 in strip addf.arpa. Kita enter 2 kali sampai ke atasnya. Lalu di sini kita tab dan type-nya itu slave ya teman-teman. Lalu untuk filenya jadi tidak pakai slash sama dengan penempatan file pada db tiarafa. Lalu di sini kita enter, kita tab master kurung-kurung 10 titik koma spasi kurung-kurung titik koma lagi. Ini adalah master DNS servernya, yaitu 10.10.10.2. Lalu di sini kita Ctrl X ya, dan kita enter. Sekarang kita lakukan cek apakah ada konfigurasi yang error dengan sudo
name, check code. Oke, ini tidak ada error. Lalu kita pastikan dengan masuk ke dalam /file/change/bind. Jadi jika teman-teman ingat pada konfigurasi yang barusan kita konfigurasikan, yaitu pada itu kita mendefinisikan db tiarava dan db10 yang mana kita belum pernah membuat file tersebut pada Ubuntu server. Nah, apakah kita akan membuat file tersebut? Jawabannya adalah tidak. Karena kita di sini sudah mengakui bahwa master adalah 10.10.10.2 dan 10.10.2 itu juga sudah mengakui bahwasanya dia akan mentransfer seluruh file DNS server pada 10.10.3 yang mana nantinya file seperti db tiarava db10 itu akan ditransfer dan diberikan ke Ubuntu server pada var change bin seperti itu. Dan di sini kita pastikan tidak error, yaitu name. Oke teman-teman, ini saya masuk ke root terlebih dahulu karena tadi saya tidak masuk ke root, ada error. Di sini kita bisa lihat pada ls/file/change/bin, kita enter. Oke, perhatikan di sini sudah ada ya db10 dan db tiarava. Jika db10 dan db tiaravanya itu belum muncul, teman-teman bisa sistem ctl restart 9, lalu kita ls/for lagi. Oke, ini sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan menguji master dan slave DNS server melalui Ubuntu Client. Di sini saya sudah masuk ke Ubuntu Client yang mana kita akan menguji apakah Debian server ini berhasil sebagai master dan Ubuntu server ini berhasil digunakan sebagai slave atau backup. Di sini kita akan konfigurasi resolver dulu ke nano. Nah, di sini untuk name servernya itu kita baru memasukkan 10.10.10.2 atau Debian server. Jika teman-teman ingat atau teman-teman pernah lihat bahwasanya kita sering melakukan konfigurasi DNS server itu ada dua ya. Yang pertama itu 8.8.8.8 seperti ini. Yang kedua adalah 8.8.4.4. Nah, 8.8.8 itu adalah konfigurasi DNS server master servernya, dan yang 8.8.4 itu merupakan DNS server slave ataupun cadangannya. Jadi jika 888 mati, maka kita bisa menggunakan 8844. Begitu juga dengan konfigurasi yang akan kita lakukan sekarang, yang mana kita akan melakukan dua lokal DNS server, yaitu yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3, yang mana 3 ini merupakan IP dari Ubuntu server. Kita bisa Ctrl X ya, dan kita enter. Sekarang kita akan melakukan klik pada domain tiarava.com. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya terdapat dua DNS server, yang mana yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.3. Ini merupakan DNS servernya. Lalu untuk tiarava.com, web servernya adalah 10.10.10.4 atau web server yang berbasis Debian yang sudah kita konfigurasikan di bab sebelumnya. Jadi 10.10.10.2 ini adalah Debian server dan 10.10.10.3 adalah Ubuntu server yang kita konfigurasikan sebagai slave. Nah, untuk mengetahui yang mana slave dan yang mana master itu kita bisa lihat dari sini ya teman-teman. Jadi server yang aktif adalah 10.10.10.2. Bagaimana kita akan menggunakan 10.10.10.3 ini sebagai master atau slave ketika 10.10.10.2 ini mati? Ya, kita tinggal matikan saja Debian servernya. Sini kita bisa save the machine state, oke. Yang mana nantinya servernya akan berubah ke 10.10.10.3, cek. Nah, ini dia sudah berubah ya, yang mana untuk DNS server yang aktif dia menjadi 10.10.10.3 atau slave-nya. Dan di sini jika saya nyalakan lagi Debian servernya, maka dia akan berpindah ke masternya, yaitu 10.10.2. Ini saya coba di tiarava.com. Oke, dia sudah berpindah ya ke 10.10.10.2 lagi. Oke, yang terakhir kita akan mengkonfigurasi permanen resolver pada klien. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui, jika Ubuntu klien ini mati, maka konfigurasi resolvernya itu akan kembali ke default. Ini saya masuk ke dalam nano/resolve.com. Nah, ini adalah konfigurasi resolver yang sudah kita config. Maka jika Ubuntu desktop ini mati atau Ubuntu client ini mati, maka untuk resolvernya itu dia akan berubah ke 8.8.8 atau
atau 127 berapa gitu ya, itu tidak ada. Jadi konfigurasi default dari name server ini atau resolver ini dia berasal dari IP address yang didapatkan dari DHCP server. Ini saya Ctrl X lalu kita no. Lalu di sini saya IPA. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa 1.16.1.24 ini merupakan IP address yang saya dapatkan dari DHCP server, yaitu dari router Debian. Begitu juga dengan resolver atau DNS server yang biasa kita terima atau kita dapatkan. Itu kita bisa dapatkannya melalui router Debian. Defaultnya resolver atau DNS yang kita terima adalah tidak ada ya, jadi kosong. Biasanya itu 888 itu diterima oleh klien dari DHCP server yang memberikan DNS servernya ke Ubuntu klien, yaitu 888. Nah, jika kita ingin Ubuntu klien ini memiliki DNS server yang tetap, kita bisa ke nano/resolve.com yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.3. Maka kita bisa lakukan pada konfigurasi DHCP servernya. Namun di sini saya akan coba dulu untuk masuk ke setting. Lalu di sini saya akan coba disable, lalu kita enable. Lalu saya lihat IP address-nya dan saya akan lihat konfigurasi resolvernya. Maka dia kembali ke defaultnya, yaitu tidak ada ya, karena kemungkinan di DHCP servernya tidak melakukan konfigurasi pada DNS server. Nah, di sini kita bisa lihat saja pada router. Lalu kita masuk ke nano /etc/dhcp/dhcpd. Jadi si klien itu tidak menerima konfigurasi IP address DNS server. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk option domain name-nya adalah tiarava.com. Ini bisa kita ganti menjadi IP DNS server yang kita inginkan. Terus 10.10.10.2 dan 10.10.10.3 untuk slave-nya. Jadi terdapat master IP address untuk DNS servernya dan juga terdapat slave IP address untuk slave DNS servernya, seperti itu. Yang mana nanti Ubuntu desktop client ini itu akan menerima kedua IP ini sebagai DNS server atau resolvernya. Jadi nanti name servernya bukan lagi 127.1.53 melainkan 10.10.10.2 dan 10.10.3. Nah, di sini kita bisa Ctrl X ya dan kita enter. Nah, di sini kita akan melakukan restart pada DHCP server ya. Perintahnya adalah systemctl restart isc DHCP server, enter. Oke, sudah. Sekarang kita akan melakukan request IP address ulang pada Ubuntu client. Kita masuk ke setting. Lalu di sini kita disable enable. Lalu kita lihat pada setting. Kita lihat di sini, perhatikan bahwasanya IP address dari DNS servernya berhasil didapatkan, yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.3. Di sini kita bisa cek dengan dik domainnya. Nah, sekarang adalah yang terjawab IP dari domain tiarava.com karena dia langsung memfungsikan DNS lokalnya, yaitu 10.10.10.2 dan lokalnya langsung memberikan jawaban ini. Jadi dia tidak lagi memberikan jawaban siapa masternya, siapa IP address-nya dari DNS-nya, namun dia akan langsung memberikan jawaban dari apa yang kita request, yaitu tiarava.com. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang DNS server, master, and slave server. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.